Apa sih definisi dari koreksi radiometrik? Jadi koreksi radiometrik itu adalah sebuah koreksi yang ditujukan untuk memperbaiki nilai piksel supaya sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat data aslinya itu perlu dilakukan koreksi radiometrik. Nah, hal ini untuk digunakan sebagai pertimbangan dari faktor gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utamanya. Lalu, efek atmosfer ini menyebabkan nilai pantulan objek pada permukaan bumi yang terekam oleh sensor menjadi berbeda dengan nilai aslinya. Jadi, tetap menjadi lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan koreksi radiometrik. Lalu, mengapa sih kita harus melakukan koreksi radiometrik? Karena koreksi radiometrik itu diperlukan atas dua dasar alasan. Ini yang pertama itu memperbaiki kualitas visual citra, lalu dan sekaligus memperbaiki nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan objek atau pancaran spektral objek yang sebenarnya. Lalu juga jadi pada rumus kali ini kita akan menggunakan rumus concatenate, merupakan sebuah fungsi Excel yang digunakan untuk menggabungkan dua atau sebuah teks menjadi satu teks utuh. Nah, kali ini kita nggak akan menggunakan teks, melainkan kita akan menggunakan data. Jadi selain menggabungkan teks, kita juga dapat menggabungkan satu atau data yang lebih menjadi sebuah data yang utuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan Pangestu dengan 051381823060. Jadi sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkoreksi data radiometrik menggunakan aplikasi Mapper. Langsung saja kita buka aplikasi Mapper. Lalu di sini kita buka dulu. Kemudian pada sudah layernya kita akan menggunakan 7 band. Jadi kita atur dulu. Di sini bisa kita namakan dengan B1, B2 sampai B7. Kemudian masukkan data bandnya secara berurutan mulai dari band 1 hingga band 7. Oke, udah selesai. Kemudian di klik refresh, ya sudah berubah seperti ini. Maka kita langsung masukkan rumus yang akan kita gunakan. Itu rumusnya berupa reflektan. Jadi reflektan ini merupakan koreksi sebuah data citra satelit Landsat. Kita kan di sini menggunakan citra satelit Landsat 8. Jadi gunanya tuh untuk mempertajam data dari data yang semestinya. Jadi kalau misalkan kita udah pakai reflektan ini, kita jadi tahu data aslinya itu seperti apa gitu. Nah, di sini kan untuk di metadatanya itu ada tanggal akuisisi, sun elevation, sudut zenith, dan ada cos A. Nah, tanggal akuisisi ini tanggal di mana koordinat satelit ini dipakai. Bisa kita lihat di notepad atau file txt yang ada di citra Landsat tadi. Bisa kita cari. Oh, ini udah ada nih. Ini berupa file date. Ini 2019 tanggal 22 bulan 2 Februari. Nah, ada sun elevation, ada sudut zenith dan cos A. Untuk sun elevation bisa dilihat di data yang tadi. Nah, ini ada sun elevationnya sudah dimasukkan. Oke. Nah, sini sudut zenith sendiri merupakan garis vertikal dari patokan sebuah tampilan citra yang kita ambil. Jadi kita tuh mau menentukan sudut zenithnya agar bisa memproses data ini. Nah, untuk cos A sendiri kita menggunakan rumus seperti yang ada di Excel di atas.
Ini ada ML, MP, AL, dan AP. ML itu radiance mode-band, MP itu ada radiance reflectan mode-band, AL ada radiance at-band, AP ada reflectan at-band. Ini datanya masukkan sesuai dengan yang ada di metadata dari citra satelit Landsat 8 sesuai dengan tanggal akuisisi yang kalian ambil. Nah, kemudian di sini pada bagian radiance-nya kita akan menggunakan sebuah rumus Excel berupa concatenate atau fungsinya itu yang digunakan untuk menggabungkan beberapa file, satu atau dua file untuk mencapai sebuah satu file utuh. Jadi di sini kan kita menggunakan data. Jadi kita file tadi dibalikan data. Jadi kita untuk mendapatkan sebuah data yang utuh dari kumpulan dari satu atau dua data. Kita langsung saja rumusnya dimasukkan mulai dari band 1 hingga band 7. Oke, setelah selesai kita akan cari bagian mana yang ingin kita lihat. Saya akan memilih bagian daerah sini, kemudian di refresh lagi. Oke, kita akan zoom untuk all dataset. Lalu setelah seperti ini kita akan save as data dengan nama reflektan. Tipenya nanti itu berupa data raster. Bisa gantinya di sini karena per raster dataset, lalu untuk namanya bisa kita gunakan reflektan. Selanjutnya yaitu untuk file type-nya nanti data type-nya juga kita ganti berupa IEE 4 byte real. Kemudian lalu klik OK. Lalu kita tunggu hingga penyimpanan filenya selesai. Kemudian setelah itu kita buka lagi satu berupa window baru. Kita masukkan tadi data yang udah kita simpan. Nah, setelah seperti ini, sudah muncul tadi, lalu kita klik kanan pada salah satu windownya untuk melihat cell value profile. Apakah kita bisa melihat di sini ada perubahan dari nilai pada data ini. Ini ada perbedaan antara dua data ini. Jadi untuk yang awalnya tadi kan masih ribu-ribuan, nanti file yang keduanya itu udah enggak ribu-ribuan lagi. Jadi itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.